Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun pesannya itu melalui saya, tetapi insya Allah saya akan berusaha hati-hati dalam menjelaskannya, dan saya berusaha untuk lebih mudah agar bisa dipahami, dan mudah-mudahan saya juga tidak bosan dalam menyampaikannya. Dan yang lebih penting, semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali tema hari ini, tidak menyekutukan Allah dalam pengaturannya. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengaturan dan ilmunya dengan nafsu, keinginan dan watakmu. Takutilah Dia padamu dan pada selainmu. Dikatakan oleh sebagian kaum sufi, setujuilah Al-Haq Azza wa Jalla pada makhluk dan jangan kamu setujui makhluk padanya. Tawadulah kepada orang yang tawadu dan sombonglah kepada orang yang sombong. Belajarlah menyetujui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya yang saleh. Ilmu itu mesti berbuah amal, bukan sekedar dihafal. Belajarlah dan beramallah, lalu ajarkan pula kepada orang lain. Di sini ada kalimat setujuilah Al-Haq Azza wa Jalla pada makhluk dan jangan kamu setujui makhluk padanya. Jadi artinya bahwa ketika Allah menjadikan makhluk yang dibebankan atau yang ditakdirkan kepada diri kita, maka kita ini harus rela. Jadi ketika Allah menciptakan bencana, ya bencana ini kan makhluk. Ketika Allah menciptakan bencana, lalu bencana itu ditetapkan atau ditakdirkan kepada diri kita, maka kita ini harus mau menerimanya dan rela ikhlas menerimanya. Maksudnya seperti itu. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Jailani sering mengatakan atau memberikan pesan kepada diri kita bahwa kita itu harus benar-benar menerima atau menyetujui apapun ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah kepada diri kita, walaupun dengan kalimat yang berbeda-beda, tetapi pada intinya bahwa kita itu harus benar-benar mau menerima takdir-takdir apapun yang diberikan oleh Allah. Dan memang mungkin bagi kita merasa keberatan, apalagi kalau ketentuan-ketentuan itu sesuatu yang berat. Tetapi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menegaskan kepada diri kita bahwa ketika ketentuan itu terjadi pada diri kita, maka kita ini sulit untuk menghindari dari ketentuan-ketentuan itu. Dan hanya satu-satunya cara agar ketentuan-ketentuan itu yang sifatnya buruk, agar yang buruk itu tidak menjadi sesuatu yang mengecewakan, yang menjadi beban kepada diri kita, maka dengan cara menerimanya. Karena dengan cara apapun, dengan teori apapun, dengan kekuatan apapun, ketika ketentuan itu datang kepada diri kita, kalau kita tidak menerimanya dengan ikhlas, maka ketentuan itu akan memberatkan diri kita, akan menyulitkan diri kita, akan membuat kita capek, pusing, lelah. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan saran atau memberikan petuah kepada diri kita sesuai dengan pengalaman-pengalamannya. Dan ini pengalaman-pengalaman ini bukan sesuatu yang mitos atau sesuatu yang mengada-ada, tapi ini fakta kenyataannya bahwa tidak ada cara lain ketika menghadapi bencana agar bencana itu ringan kepada diri kita, bahkan menjadi lebih bahagia sebenarnya, dengan cara menerimanya ikhlas, rela apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan katanya, jika kamu telah belajar lalu beramal,
maka ilmu akan berbicara tentang kamu. Meski kamu diam, maka dia akan berbicara dengan lidah amal, lebih banyak daripada berbicara dengan lidah ilmu. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, barang siapa tidak berguna bagimu perilakunya, maka tidak berguna pula bagimu nasihatnya. Seorang yang beramal dengan ilmunya akan berguna bagi dirinya dan bagi orang lain pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatku berbicara sebagaimana yang Dia kehendaki, sesuai dengan keadaan orang yang hadir padaku. Jika tidak, maka yang ada antara kamu dengan aku adalah permusuhan. Aku telah mengorbankan diri dan hartaku untukmu, dan aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Jika aku mempunyai sesuatu, aku tidak mencegahmu darinya. Aku hanya ingin menasihatimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemanfaatanmu, bukan untuk kemanfaatanku. Setujuilah takdir, jika tidak ia akan memusuhimu. Berjalanlah bersamanya di atas pilihannya, jika tidak ia akan menyembelihmu. Bertekuk lututlah di hadapannya, sehingga dia mengasihi dan menemanimu di belakangnya. Permulaan keadaan mereka adalah bekerja. Mereka mengambil dunia seperlunya dengan agama, sehingga manakala mereka lemah, tidak mampu berusaha, maka mereka bertawakal, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikat anggota badannya. Maka datanglah dunia kepada mereka tanpa harus bersusah payah. Salah seorang muqarrabin di akhirat masuk surga tanpa ia kehendaki, tetapi semata-mata mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia di dunia, ia mendapatkan bagiannya tanpa ia menginginkannya, tetapi semata-mata mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan memenuhi bagian mereka di dunia maupun di akhirat, karena dia tidak akan berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Jadi dalam kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menjelaskan kepada diri kita bahwa ketika kita berusaha dekat dengan Allah dan patuh terhadap Allah dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah, maka secara otomatis kebutuhan-kebutuhan kita yang kita inginkan, walaupun kita tidak langsung memintanya kepada Allah, dan Allah pasti akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu secara otomatis. Dan katanya, wahai gulam, setinggi apapun cita-citamu pasti akan diberi. Jauhilah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatimu sehingga kamu dekat kepadanya. Matilah kamu dari dirimu dan dari makhluk, maka hijab akan terangkat antara kamu dan Tuhanmu. Kamu mengatakan, bagaimanakah aku mati? Yaitu kamu mati dari mengikuti nafsu, keinginan, watak, dan kebiasaanmu, di samping tidak mengikuti makhluk dan asbab mereka serta berputus harapan kepada mereka. Tinggalkan syirik dengan mereka dan meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seluruh amalmu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan kenikmatannya. Relalah dengan pengaturan, ketentuan, dan perbuatannya. Jika kamu berbuat demikian, sungguh kamu telah mati dari dirimu dan hidup dengannya. Hatimu menjadi tempatnya, dia akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bagaimana cara mati sebelum mati. Ada sebagian orang atau ulama yang mengatakan mati sebelum mati itu menjelaskannya dengan cara panah. Itu menurut saya tidak sesuai, kurang sempurna atau enggak pas lah. Karena mati sebelum mati yang disabdakan oleh Rasulullah itu bukan panah atau bukan panah bila, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa mati sebelum mati ini katanya kamu mati dari mengikuti nafsu, keinginan, watak, dan kebiasaanmu, di samping tidak mengikuti makhluk dan asbab mereka serta terputus harapan kepada mereka. Jadi kita itu selain mengendalikan hawa nafsu dan watak-watak yang buruk itu, kita pun jangan berharap kepada makhluk. Juga syirik harus ditinggalkan. Sebenarnya syirik itu ketika kita
mengharapkan makhluk, maka itu bisa disebut syirik juga. Nah, itulah mati sebelum mati yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekali lagi, bahwa mati sebelum mati itu ketika kita mengendalikan hawa nafsu, kita tidak menuruti hawa nafsu, keinginan, watak, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, kita kendalikan semuanya itu, maka kita itu dianggap manusia yang mati, karena berbeda dengan manusia pada umumnya. Ini disebut mati seperti itu. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani di kalimat ini, jadikan seluruh amalmu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan kenikmatannya. Di dalam tasawuf kadang sering terjebak dengan hal-hal seperti ini. Misalnya buat teman-teman, misalnya jikalau sedang belajar tasawuf, kemungkinan ketika itu, waktu dalam proses itu, teman-teman mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dialami oleh teman-teman itu, kita harus hati-hati bahwa sekalipun itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ketika kita tertuju pada kenikmatan itu, maka kita itu termasuk orang yang lalai. Misalnya contoh, ketika kita misalnya berzikir, mengagungkan Allah, dan apapun perbuatan-perbuatan kita itu berusaha untuk dijaga, jangan sampai kita ini lengah dengan perilaku-perilaku buruk kita. Nah, ketika itu tanpa kita sadari, suasana, keadaan, rasa itu berubah menjadi nyaman, tenang, indah, dan sebagainya. Ini di sisi lain ini adalah anugerah dari Allah, dan di sisi lain juga bahwa ini suatu tanda bahwa upaya-upaya kita ini diterima oleh Allah, dan Allah memberikan hadiahnya seperti itu, kenikmatan-kenikmatan itu. Tetapi hati-hati dalam hal ini, ketika kita tertuju dengan kenikmatan-kenikmatan itu, perhatian-perhatian kita ini tertuju dengan hal itu, maka secara otomatis kita ini sudah lalai dari Allah. Nah, di sini kita harus bisa wanti-wanti, kalau seumpama kita terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan itu, maka kita menjadi tergeser. Yang tadinya kita berusaha dekat dengan Allah, tertuju dengan Allah, ketika Allah menganugerahi itu, malah kita berbalik arah ke makhluk, yaitu kenikmatan itu. Dan hal ini sering terjadi bagi orang-orang atau pelaku tasawuf, sering terjadi terjebak. Bahkan ada juga yang seorang wali atau seorang sufi ini terjebak dengan karomah-karomah juga. Jadi karomah itu memang suatu tanda hadiah dari Allah, atau suatu tanda bahwa pengabdian kita ini diterima oleh Allah. Dan ketika kita sedang dalam keadaan apa gitu, lalu Allah memberikan karomah kepada diri kita. Nah, ketika kita sadar bahwa kita diberikan karomah, lalu kita tertuju dengan karomah-karomah itu, bangga dengan karomah-karomah itu, bahkan kita yang tadinya zikir itu, zikir untuk memohon keridhaan Allah, untuk mengagungkan Allah, akhirnya menjadi berbelok. Zikir-zikir kita ini malah tertujunya ke karomah-karomah itu. Maka hal yang demikian ini, kita ini sudah dikatakan melenceng. Yang tadinya kita tertuju ke Allah, karena Allah memberikan anugerah itu, lalu kita tidak menyadarinya bahwa hal itu adalah sesuatu yang buruk, yang akhirnya kita ini jadi terjebak pada kehancuran. Makanya hati-hati dalam hal ini. Maka disinilah yang namanya bertasawuf, harus punya guru itu. Ketika kita mendapatkan hal-hal semacam ini, kita ini butuh bimbingan dari guru-guru itu. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman
yang belajar tasawuf, ketika kita belajar lalu kita diberikan anugerah-anugerah semacam itu, baik berupa kenikmatan ataupun karomah, hati-hati itu adalah makhluk. Kalau kita terjebak dengan makhluk itu, maka kita gagal menjadi seorang kekasih Allah. Dan katanya seorang mukmin akan memohon pertolongan dan lari darinya, apalagi seorang muhibin dan muklisin. Alangkah indahnya keadaan seorang mukmin di dunia maupun di akhirat. Di dunia ia tidak memperdulikan keadaannya, asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya. Dimanapun berada ia akan mendapatkan bagiannya, kemanapun menghadap ia akan memandang cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kegelapan baginya, dan semua isyaratnya tertuju kepadanya. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketawakalannya. Takutlah dari menyakiti orang mukmin. Hal itu akan menjadi racun bagi orang yang menyakiti, juga menjadi sebab kepakiran dan siksaannya. Wahai orang bodoh yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya, janganlah kamu mencicipi makanan dengan mengumpat mereka. Nah, di sini katanya, hai orang bodoh, janganlah kamu mencicipi makanan dengan mengumpat mereka. Jadi artinya ketika kita mendapatkan makanan lalu kita dapat segini, nah itu artinya kita itu mengumpat makanan. Kita itu jangan seperti itu. Kalau kita diberi makanan oleh Allah sebesar apapun, mau enak, mau enggak, mau banyak, mau sedikit, terimalah dengan ikhlas dan bersyukurlah. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya itu racun yang mematikan. Takutilah berbuat buruk terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintainya. Wahai orang munafik, jendela kemunafikan telah menganga di hatimu, sehingga ia menguasai lahir dan batinmu. Gunakanlah tauhid dan ikhlas dalam seluruh keadaan agar kamu sembuh. Betapa banyak batas syariat yang telah kamu langgar dan kamu koyakan, sehingga melemahkan baju ketakwaanmu, mengotori pakaian tauhidmu, dan memadamkan cahaya keimananmu, serta mengundang kebencian Tuhanmu dalam setiap perbuatan dan keadaanmu. Jika salah seorang di antara kamu berhasil melakukan taat, janganlah tumbuh sifat ujub, ingin dipuji dan pamer. Barang siapa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia berujlah menyepi dari manusia, karena pandangan manusia dapat merusak amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu harus berujlah. Sesungguhnya ujlah merupakan ibadah, dan sesungguhnya ia merupakan perilaku orang-orang salih sebelum kamu. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ujlah itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Jadi ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bagus dengan cara berujlah atau menyepi. Karena dengan cara menyepi itu bukan hanya kita jauh dari sifat ujub atau ingin pamer, juga dengan cara menyepi itu kita lebih tenang, lebih fokus ketika kita bertafakur. Karena biasanya orang yang ingin dekat dengan Allah, pasti ujlah itu sesuatu yang dibutuhkan. Nah, beda kalau kita beribadahnya hanya asal, apalagi kalau pamer, dia tidak akan membutuhkan ujlah. Tapi kalau kita emang benar sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, maka ujlah itu sesuatu yang amat penting. Islam itu artinya patuh. Jika kamu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan selamat, yakni menyerahkan dirimu kepadanya, yakin kepadanya, dan melupakan usaha maupun kekuatanmu. Harta yang ada di tanganmu, belanjakanlah untuk mentaatinya. Lakukanlah ketaatan dan berserah dirilah kepadanya. Setiap amalmu bagaikan pohon. Amal tanpa keikhlasan bagaikan kulit tanpa biji, bagaikan sebatang kayu cacat tanpa ruh, atau bentuk tanpa makna. Inilah amal orang-orang munafik. Wahai gulam, seluruh manusia adalah alat. Allah lah yang membuat dan mengaturnya.
Barang siapa melihat yang demikian ini, ia akan selamat dari jeratan alat dan melihat kepada yang membuatnya. Berdiri bersama makhluk adalah sesuatu yang dibenci dan menyedihkan, sedang berdiri bersama Khalik adalah kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan. Kamu terputus dari perilaku orang terdahulu, tidak ada hubungan nasab antara kamu dengan dia. Kamu telah puas dengan pendapatmu, kamu tidak mau mengambil ustadz yang menuntunmu. Wahai orang yang terhenti di jalan, wahai orang yang dipermainkan setan, manusia dan jin, wahai hamba nafsu, keinginan, dan watak. Di sini ada kalimat sedang berdiri bersama Khalik adalah kebahagiaan, keindahan, dan kenikmatan. Mungkin bagi sebagian orang kurang percaya atau tidak percaya, kok bisa ya dekat dengan Allah, bisa bahagia, bisa indah dan nikmat gitu. Seperti itu. Dan memang banyak orang yang tidak yakin dengan hal itu. Walaupun banyak ulama yang mengatakan dekat dengan Allah itu nikmat, indah, bahagia, itu hanya sekedar dirinya itu percaya saja. Dia percaya karena dari orang-orang terdahulu atau orang-orang yang bisa dipercayai, tetapi dia sendiri belum pernah membuktikannya. Nah, seandainya kita bisa membuktikan hal itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Dan pasti kita akan tercengang. Oh, betapa benar apa yang dikatakan oleh para ulama, para sufi itu. Saya menyarankan kepada teman-teman agar cobalah untuk tertarik dengan hal-hal seperti ini, untuk membuktikan kebenaran-kebenarannya. Jangan hanya terlena dengan ucapan-ucapan saya saja atau ucapan orang lain, lalu kita menghafal. Justru kita harus mempunyai rasa penasaran, benar enggak sih apa yang dikatakan orang-orang, oleh ulama, oleh para sufi tentang kedekatan diri kita dengan Allah itu begitu indah, begitu nikmat, begitu bahagia. Coba buktikan. Dengan cara kita membuktikan, kita akan bisa meyakini, lebih yakin atau hakul yakin. Jadi bukan hanya cerita-cerita dari orang-orang. Jangan sampai kita bercerita atau berbicara tentang nikmat iman, nikmat Islam, tapi kita belum pernah merasakan nikmat-nikmat itu. Itu hanya sebuah nyanyian-nyanyian tanpa pernah kita mengalaminya. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak kita untuk berusaha untuk ikut merasakan sesuai dengan apa yang beliau rasakan. Dan katanya, wahai gulam, umurmu telah mendekati 40 tahun atau lebih, tetapi kamu masih bermain-main seperti anak-anak. Takutlah dari bercampur dengan orang-orang bodoh dan bergaul dengan wanita dan anak-anak. Temanilah para guru yang bertakwa. Larilah dari pemuda-pemuda yang bodoh. Berdirilah ke sudut-sudut bersama kaum sufi. Bila salah seorang dari mereka datang kepadamu, anggaplah dia sebagai tabib. Dirimu terhadap manusia bagaikan ayah terhadap anak-anaknya. Perbanyaklah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mentaatinya adalah mengingatnya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ia telah mengingatnya, meski sedikit salatnya, puasanya, dan bacaan Qur'annya. Dan barang siapa mendurhakainya, sungguh ia telah melupakannya, meskipun banyak salatnya, puasanya, dan bacaan Qur'annya. Mungkin itu saja kajian tasawuf yang temanya tidak menyekutukan Allah dalam pengaturannya. Yang sebenarnya si kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih banyak, tetapi pada intinya bahwa dalam tema ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bahwa kita ini harus belajar menerima takdir-takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan menggerutu, jangan mempertanyakan, terima saja
apapun itu, mau baik mau buruk. Karena kalaupun begini, kalaupun itu baik, takdir itu baik, kalau kita tidak menerima tetap menjadi masalah kepada diri kita, apalagi kalau yang buruk. Dan yang buruk itu sebenarnya tidak ada masalah bagi diri kita kalau kita mau menerimanya dengan ikhlas. Tidak ada masalah sebenarnya, mau kayak gimana juga. Hanya saja kita ini dihantui dengan prasangka-prasangka yang belum jelas, jadi ketakutan dahulu. Padahal kalau kita jalani sebenarnya tidak ada apa-apa. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.